Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wa ma kunna linahtadiya hadana Allah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Syukur alhamdulillah kita saat ini berada di tengah-tengah Ramadan 1442 Hijriah. Syukur kita rasakan bahwa di tengah-tengah kesulitan COVID-19, kita masih menjadi orang-orang yang terpilih untuk masuk dan menerima untayan butir-butir hikmah Ramadan pada tahun ini. Mudah-mudahan segala keterbatasan yang sedang menimpa seluruh muslim di dunia untuk menunaikan ibadah puasa pada tahun 1442 Hijriah ini mampu memberikan hikmah-hikmah yang bisa meningkatkan ketakwaan kita. Karena tidak lain tidak bukan kehadiran Ramadan yang di dalamnya ada puasa hanya dan hanya untuk meningkatkan puasa, meningkatkan ketakwaan kita. Mudah-mudahan kita menjadi bagian dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mampu mengisi Ramadan tahun ini dengan amal ibadah, dengan sholat tarawih, dengan qiraat Al-Quran, dan jangan lupa memperbanyak sedekah. Para jamaah dan juga para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan sedikit hikmah Ramadan, bahwa Ramadan salah satunya tidak lain tidak bukan adalah menghilangkan sifat-sifat dan penyakit-penyakit hati kita. Salah satunya adalah yang paling utama dari penyakit hati adalah sombong. Saya sampaikan surat Al-Isra ayat 61. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa. Qala asjudu liman khalaqta tina. Qala ara'aitaka hadzal ladzi karramta alayya la in akhartani ila yaumil qiyamah la ahtakinnaka la ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalila, yang artinya wa id qala lil malaikati isjudu, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu semua kepada Adam. Lalu mereka bersujud. Illa iblisa qala asjudu liman khalaqta tina. Kecuali iblis berkata, apakah aku harus bersujud kepada orang yang engkau ciptakan dari tanah? Inilah kejahatan pertama dari para makhluk hidup, bahwa sesungguhnya para malaikat dan iblis adalah ciptaan Allah yang pertama-tama. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan kemudian para malaikat dan juga kepada para iblis diperintahkan untuk bersujud kepada manusia, malaikat pada saat itu menyampaikan ketaatannya, dia langsung sujud. Sementara iblis merasa, kenapa aku harus bersujud kepada orang yang diciptakan dari tanah? Iblis merasa dia lebih mulia untuk kemudian harus bersujud kepada manusia yang dibuat dari tanah. Sementara iblis dibuat dari api. Yang perlu kami sampaikan bahwa sombong atau merasa dirinya lebih baik dari orang lain adalah sumber dosa pertama yang dilakukan oleh makhluk hidup. Oleh karena itu, hikmah Ramadan yang dihadirkan pada kita semua, yang di dalamnya mengandung perintah pada kita untuk melakukan siam atau puasa, yaitu meninggalkan makan minum
dan hal-hal yang membatalkan puasa dari masa subuh sampai maghrib, itu tidak lain tidak bukan adalah ibadah untuk mengendalikan diri kita. Mengontrol diri kita. Mengontrol dari apa? Mengontrol dari angkara nafsu kita. Nafsu ini yang selalu kemudian mendorong kita untuk merasa lebih baik, merasa lebih bagus, merasa lebih dan lebih. Sementara Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 61 ini menegaskan bahwa setiap makhluk hidup, jangankan malaikat, jangankan iblis, termasuk juga manusia, sesungguhnya dicipta bukan untuk kemudian bersombong diri, merasa lebih baik. Oleh karena itu sekali lagi, mari kita ambil hikmah. Sombong itu terlahir karena nafsu. Nafsu itu yang bisa mengikat, yang bisa mengendalikan hanya karena puasa. Puasa diharapkan dihadirkan kepada kita untuk mengendalikan diri kita dari nafsu-nafsu kita. Nafsu untuk marah, nafsu untuk merasa lebih baik, nafsu untuk memiliki kurang lagi. Oleh karena itu sekali lagi, mari momen puasa tahun ini adalah tahun untuk mengendalikan diri kita. Salah satunya dari sifat sombong. Karena sombonglah yang kemudian melahirkan kejahatan-kejahatan yang lain. Melihat orang lain lebih baik, kita kemudian iri, itu karena sombong. Melihat orang lain sukses, banyak harta, maka kemudian kita iri, sombong juga. Kemudian mengakibatkan apa? Kejahatan-kejahatan lebih lanjut. Karena melihat orang lain lebih sukses, lebih kaya, lebih enak, kita kemudian menggunakan jabatan-jabatan kita, menggunakan kesepakatan-kesepakatan kita, kedudukan kita di pemerintahan, kemudian kita gunakan untuk menyalahgunakan wewenang, untuk menumpuk harta, yang itu semua akhirnya menjumuskan kita pada korupsi. Itu semua karena kita merasa lebih baik, ingin terlihat lebih baik, ingin terlihat lebih kaya, lebih tinggi jabatannya. Oleh karena itu, kami berharap pada semuanya semangat puasa, semangat mengendalikan diri untuk menghilangkan sifat-sifat sombong sehingga kemudian kejahatan-kejahatan turunan dari kesombongan ini yang bisa menjumuskan kita pada penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan keuangan negara, bisa masuk korupsi. Itu dengan puasa mudah-mudahan bisa kita hindarkan bersama. Mudah-mudahan puasa tahun ini mampu mengendalikan kita dari sombong, mampu mengendalikan kita dari iri, mampu mengendalikan kita dari korupsi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.